Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita nikmat sehingga dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fikih ibadah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini bisa mendatangkan manfaat, berkah dan juga tambahan ilmu. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita membacanya kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan yang berlimpah dan juga rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang terakhir dari Kitabus Shalah, yaitu bab yang berkaitan dengan jenazah. Mari kita buka kitab kita, yaitu kitab Fikih Muyassar. Di sini penulis mengatakan Al-Babul Khamisu Asyara, bab ke-15, fi salatil janazah wa ahkamil janaizi wa fihi masailu. Bab ke-15 tentang salat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Bab tentang jenazah serta hukum-hukum atau beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jenazah. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, dan ini penting sekali ahibati fillah untuk kita pahami dan untuk kita perhatikan, ya. Sebab dalam melaksanakan salat jenazah saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita gembira, barang siapa ikut serta dalam sholat jenazah, maka baginya pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar, dan besarnya pahala itu seperti Jabal Uhud. Seperti Jabal Uhud, sebuah gunung. Pahala yang akan didapat oleh orang yang melaksanakan sholat. Bagaimana jika kita memperhatikan dan mengikuti penyelenggaraan jenazah yang lainnya? Tentu pahala yang didapat semakin besar, semakin berat timbangannya di hari kiamat, dan semakin banyak. Mari kita baca. Penulis mengatakan al-janaizu jam'u janazatin bi fathil jimi wa kasriha. Janaiz adalah kata jamak dari kata janazah atau jinazah. Bisa dibaca dengan fathahnya jim atau dengan mengkasrahkan jim. Janazah atau jinazah boleh. Bimakna wahid, dan mau janazah atau jinazah maknanya sama. Waqila, dikatakan bil fathi ismun lil mayyit. Kalau jimnya dikasrahkan, maka kata janazah ini adalah penamaan untuk mayit. Boleh kita panggil mayit, boleh kita panggil janazah. Nah, kalau difathahkan jimnya,
itu untuk menyebutkan orang yang sudah meninggal. Ungkapan yang ditunjukkan untuk orang yang sudah meninggal. Wabil kasri ismun lima yuhmalu alaihi. Adapun jika jimnya dikasrohkan menjadi jinazah, maka ungkapan ini untuk keranda mayit, ya, untuk benda yang digunakan untuk membawa mayit. Nah, ini dia janaiz adalah jamak dari kata janazah atau jinazah. Bayan bagi lil insani an yatadzakkara al-mauta wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Penulis kemudian memberikan nasihat. Hendaknya, seyogyanya, semestinya setiap insan, setiap manusia itu selalu mengingat akan kematiannya. Selalu mengingat-ingat akhir hidupnya dalam dunia ini. Hendaknya selalu memperhatikan ajal kematiannya. Fayasta'iddu lidzalika bil 'amalis shalih. Karena dengan demikian orang yang selalu mengingat kematian, maka akan muncul dorongan dalam diri untuk mempersiapkan bekal berupa amal saleh. Kalau orang senantiasa merenungi akan akhir hayat hidupnya, saya akan meninggal, saya akan merasakan yang namanya kematian, maka tidak ada rasa ingin meraih dunia sebanyak-banyaknya, tidak ada. Tidak muncul yang namanya tamak terhadap dunia. Justru orang yang selalu mengingat kematian, dia ingin memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi bekal baginya kelak di hari kiamat. Wa tazawudi lil akhirati wa taubati minal ma'asi. Selain orang yang mengingat kematian itu akan memiliki dorongan untuk memperbanyak amal saleh, ia juga akan mempersiapkan dengan baik bekal-bekal yang akan dia bawa menuju alam akhiratnya. Dia tidak hanya memperhatikan kehidupan dunianya saja. Besok makan apa, masa depan nanti mau jadi apa, tabungannya bisa digunakan untuk apa, dan harus nabung berapa banyak. Tidak hanya sebatas perkara dunia saja, tapi dia akan berpikir bagaimana dia bisa memiliki bekal yang banyak yang akan meringankan perjalanannya di akhirat nanti. Dan orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan selalu bertaubat dari kesalahan dan maksiat. Wal khuruji minal madzalim, serta berusaha untuk menjaga diri dari kezoliman. Dan kalau berlaku zolim kepada orang lain, maka dia berusaha untuk meminta maaf dari orang yang dia zolimi. Inilah keutamaan jika kita banyak-banyak mengingat kematian. Kita akan menjadi pribadi yang baik. Baik buat diri sendiri dan baik juga buat orang lain. Di satu sisi kita berusaha untuk memperbanyak amal saleh, berusaha untuk menyiapkan bekal-bekal yang banyak, bekal-bekal yang baik untuk mempermudah, meringankan perjalanan di akhirat nanti. Dan ini akan memberikan dampak baik buat diri kita. Dan di satu sisi kita berusaha untuk menghindari yang namanya maksiat. Kita berusaha untuk menjauhi dari yang namanya menzolimi. Dan kalau kita berbuat salah, menyakiti orang lain, berlaku zolim, maka kita berusaha untuk meminta maaf. Nah, di sisi ini kita akan memberikan kebaikan kepada orang lain.
Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang dikatakan Islam kalau orang lain bisa selamat dari buruknya lisan dan kezoliman tangan. Dengan kata lain, orang Islam itu adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Itu orang Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang Islam itu bukanlah orang yang menimbulkan masalah. Bagaimana kita bisa menilai diri kita itu orang yang baik di masyarakat, orang yang disukai oleh masyarakat, bukan orang yang dibenci? Gampang sekali caranya. Yang pertama ya, dan ini caranya, kita lihat bagaimana keadaan masyarakat ketika kita ada bersama mereka. Kalau masyarakat atau tetangga kita merasa senang dengan keberadaan kita, selalu mengharapkan kehadiran kita, dan kalau kita pergi, kitanya dirindukan, atau mereka merasa ya jadi sepi deh, ya nggak enak deh karena si fulan atau kita pergi. Kepergian kita membuat mereka sedih. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita adalah orang muslim, di mana masyarakat, tetangga merasa senang dengan keberadaan kita, dan dengan perginya kita membuat mereka sedih. Tapi jika seseorang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangganya membuat rasa tidak nyaman, ini orang ngapain sih datang? Ini orang ngapain sih di sini? Membuat sedih. Dan kalau dia pergi, membuat tetangganya sorak gembira. Alhamdulillah tuh orang pergi, mudah-mudahan lama dia perginya. Kalau perlu nggak usah balik-balik lagi. Maka orang tersebut bukanlah orang muslim, karena keberadaannya dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, dan perginya dia justru mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang dekat dengannya. Nah, ini bukanlah ya, yang seperti ini keberadaannya membuat orang sedih, kepergiannya membuat orang senang, bukanlah sikap seorang muslim. Bagaimana cara merubahnya agar kita bisa menjadi orang yang ketika ada bersama masyarakat disenangi, dan kalau kita pergi masyarakat menjadi sedih? Banyak-banyak mengingat kematian. Kalau kita banyak mengingat kematian, maka muncul dalam diri kita secara otomatis dorongan untuk memperbaiki diri. Banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak-banyak berbuat amal soleh, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari berbuat zalim dan kemaksiatan. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, akthiru min dzikri hazimil ladzah. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Demikian pesan Nabi SAW. Karena memang sebaik-baik nasihat yang bisa menyadarkan seseorang, sebaik-baik nasihat yang dapat mengembalikan seseorang ke jalan yang Allah ridhoi adalah nasihat tentang kematian. Ini sebaik-baik nasihat yang didengarkan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang sukses, orang yang baik adalah orang yang mempertahankan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, tidak mengumbarnya, tidak membuatnya bebas
dengan selalu memperturuti hawa nafsunya. Tidak. Dia menahan dirinya, menahan hawa nafsunya. Ditahan untuk apa? Untuk senantiasa mengikuti syariat Allah. Kenapa? Wa amila lima ba'dal maut. Supaya dia hanya mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendatangkan dampak kebaikan untuk kehidupan akhiratnya. Dia menahan dirinya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah, supaya yang dia kerjakan hanyalah amalan yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan akhiratnya. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, orang yang salah, orang yang keliru, adalah orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya, selalu mengumbar hawa nafsunya, hidup semaunya walaupun bertabrakan dengan syariat Islam, dan dia selalu berharap Allah akan mengampuninya. Allah pasti mengampuni, tapi tetap berbuat maksiat. Allah pasti akan memaafkan, terus berbuat maksiat. Ini adalah orang yang keliru. Dan perlu kita ingat, ketika seseorang orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, maka yang dia dapat bukan cuma kebaikan akhirat, tapi dia juga akan mendapatkan kebaikan dunia sekaligus. Nabi SAW bersabda, barang siapa keinginan kuatnya dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk menggapai kehidupan akhirat yang baik. Sekali lagi, barang siapa yang keinginan kuatnya, tekad kuatnya dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti, maka Allah akan permudah segala urusannya. Allah akan berikan rasa cukup ke dalam hatinya. Allah akan jadikan dunia menghampirinya. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa di pelupuk matanya selalu mengedepankan urusan akhirat, maka ia akan mendapatkan akhirat plus dunia juga. Tapi siapa yang ambisinya, kata Nabi SAW, hanya untuk mengejar dunia, maka akhirat tidak akan dia dapati dan dunia akan selalu lari dari dia. Artinya apa? Orang tersebut gak pernah puas dari kehidupan dunia. Punya ini pengen yang lain, punya ini pengen yang lain. Hidupnya gak pernah cukup. Sampai kapan? Sampai mulutnya penuh dengan tanah kuburan, baru dia diem, tidak mengejar-ngejar dunia lagi. Begitu kata Nabi SAW. Ini merupakan peringatan kepada kita bahwa hendaklah kita menjadi orang yang betul-betul prioritasnya adalah akhirat. Ingat, prioritas ya, bukan hanya untuk akhirat dan melupakan dunia. Tidak seperti itu juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan berusahalah untuk menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan akhirat yang baik. Berusahalah untuk menggapainya, tapi kamu jangan lupa akan kehidupan duniamu. Jangan dilupain. Tetap kita juga memperhatikan kehidupan dunia, namun perhatian kita terhadap kehidupan dunia jangan sampai lebih besar daripada kehidupan akhirat. Harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Ini ahibati fillah. Artinya ya, atau kesimpulannya, hendaklah kita hidup di dunia ini bukan semata-mata untuk menggapai keberhasilan dunia saja. Cita-cita saya pengen jadi ini, saya pengen punya rumah besar, saya pengen punya kendaraan, saya punya ini, punya itu. Bukan cuma itu, tapi hendaklah cita-cita seseorang di kehidupan dunia ini lebih jauh lebih tinggi daripada hal tersebut, yaitu saya bercita-cita bisa masuk ke dalam surga tanpa diazab,
tanpa dihitung-hitung amal perbuatannya. Tujuan hidupnya yang utama adalah akhirat. Dan agar seseorang bisa memiliki hal seperti itu, yaitu memiliki tujuan hidup yang ditunjukkan kepada kehidupan akhirat, yaitu dengan banyak-banyak mengingat kematian. Kalau seseorang banyak mengingat kematian, maka tentu yang dia renungi, yang dia pikirkan adalah kehidupan akhiratnya. Maka dia pun beramal yang sesuai dengan kehidupan akhirat. Bahkan sekalipun berkaitan dengan urusan dunia, yang dia cari adalah kebaikan akhirat. Contoh, seseorang bekerja, mencari nafkah, maka ketika dia keluar rumah, yang dia pikirkan adalah semoga hari ini pekerjaan yang saya lakukan diridhoi oleh Allah, mendatangkan pahala. Bukan cuman mudah-mudahan hari ini banyak dapat uang, bisa bawa pulang uang. Bukan cuman seperti itu. Ketika dia berolahraga, dia bukan olahraga hanya untuk kesenangan duniawi, tapi dia berpikir mudah-mudahan dengan olahraga badan saya jadi semakin segar, semakin sehat, dan bisa semakin semangat dalam menjalankan ibadah. Lihat. Ini orang yang sudah orientasi kehidupannya tertuju kepada akhirat. Dan itu bisa kita miliki ketika kita banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Ada seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Sahabat yang mulia, ahli sodakoh, memiliki harta yang banyak, tapi hartanya digunakan untuk menggapai ridhonya Allah. Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Dalam riwayat diceritakan, ini bukan cerita dongeng, tapi ini cerita hakiki karena riwayat ini riwayat sahih. Kalau Utsman bin Affan melewati pemakaman, lewati kuburan, dia selalu menangis. Menangis. Sampai air matanya itu mengalir, bercucuran. Lalu orang-orang yang di sekitarnya pun bertanya, "Wahai Utsman, engkau kalau dinasehati tentang surga, dinasehati tentang neraka, engkau nggak nangis. Tapi kenapa kalau engkau melewati pemakaman, melihat kuburan, dinasehati tentang kematian, engkau langsung menangis? Kenapa wahai Utsman? Kalau diceritain neraka, surga, engkau nggak nangis. Tapi kalau berkaitan dengan kuburan, dengan kematian, engkau menangis. Kenapa?" Kata Utsman radhiyallahu anhu, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu pertama kehidupan akhirat adalah kuburan, adalah alam barzakh," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu pertama, gerbang pertama, step pertama yang terdapat dalam kehidupan akhirat adalah alam kubur. Lalu Nabi SAW bersabda, siapa yang selamat, yang berhasil, yang mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, maka perjalanan akhirat yang setelahnya akan jauh lebih mudah baginya, akan jauh lebih ringan. Ketika dia dihisab, dipertanyakan amal perbuatannya oleh Allah, akan Allah hisab dengan mudah. Ketika ditimbang, maka dia akan mendapati amalan kebaikannya lebih berat. Ketika dia melewati jembatan Sirat, dia akan melewatinya dengan selamat. Itu kalau di alam barzakhnya, di alam kuburnya, ia adalah orang yang berhasil, orang yang mendapatkan kebaikan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan berhasil dalam alam barzakhnya? Ketika dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.
Dan menjawabnya itu bukan dengan hafalan, oh siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Saya udah hafal, insya Allah saya selamat di alam kubur. Bukan dengan menghafalnya, tapi semua itu tergantung dengan amal soleh. Semakin bagus amal solehnya, semakin banyak amal solehnya, maka dia akan menjawab dengan mudah dan lancar. Tapi apabila dia tidak memiliki amal soleh, sekalipun dia hafal dengan kuat, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Lalu Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, lalu Nabi SAW juga bersabda, apabila seseorang gagal di alam kuburnya, tidak berhasil di alam kuburnya, sehingga dia dihukum dan disiksa, maka perjalanan akhirat yang setelahnya akan jauh lebih berat baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Ahibati fillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat yang namanya kematian. Mengingat kematian itu bukan sekedar menjadikan seseorang takut mati. Aduh, nanti saya mati. Waduh, nanti saya dimasukin ke dalam kuburan sendirian. Waduh, saya bakalan ditanam. Bukan itu. Karena kalau demikian yang dituju dalam mengingat kematian, yang ada orang jadi stres. Bukan itu, tapi kita mengingat kematian untuk menyemangati dan mendorong diri kita agar beramal soleh dengan yang lebih baik. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Buat apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang amalannya paling bagus. Dan amalan yang paling bagus itu adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita istiqomah untuk selalu berjalan di atas agamanya, dan semoga Allah memberikan kita keridhoannya serta menganugerahkan kepada kita yang namanya husnul khatimah. Tayyib. Wa tusannu iyadatul marid. Islam menganjurkan umatnya untuk menjenguk orang sakit. Wa tadhkiruhu taubata wal wasiyah. Serta menasihati orang yang sakit itu untuk selalu banyak-banyak istighfar, untuk selalu banyak-banyak minta ampun kepada Allah, dan mengingatkan dia tentang wasiat. Tentunya dalam menjenguk orang sakit ada adab-adab yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, berusaha menghibur orang yang sakit, menyampaikan kepada orang tersebut bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seseorang, Allah bukannya jor-joran sama dia dikasih nikmat, dibikin kaya raya, hartanya berlimpah, anaknya bahagia, fasilitas hidupnya mewah-mewah. Bukan begitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya. Allah bukannya malah jor-joran nikmat kepada dia. Justru ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan kasih dia ujian. Kalau dia mampu menghadapi ujian tersebut, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Sampaikan berita gembira seperti itu kepada orang yang sakit. Nabi SAW juga bersabda, apabila seorang muslim ditimpa musibah, lalu dia sabar, gugur semua dosanya, hilang dan terhapus semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kita hibur dia dulu, kita buat dia senang, kita buat dia menerima takdir Allah ini. Lalu kita nasihati untuk selalu memperbaiki amal soleh, untuk banyak-banyak beristighfar dan minta ampun, serta banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Bukan berarti kita suruh dia tobat karena bentar lagi dia meninggal, bukan. Tapi karena yang namanya istighfar, yang namanya minta ampun kepada Allah, yang namanya bertaubat, itu akan menyegerakan musibah yang dia alami segera hilang. Yang namanya istighfar, yang namanya taubat, yang namanya minta ampun akan menjadikan ujian yang sedang dialami cepat berlalu. Itu. Jadi kita nasihati, bukan malah ditakut-takuti, ya, dibikin dia makin ngedrop kesehatan. Oh iya ini, wah ini sakitnya parah ini, wah kayaknya sakit begini mah nggak bisa sembuh ini mah, wah sakit begini mah kemarin aja ada kerabat anak meninggal dunia. Daripada jenguk, kalau begitu mendingan gak usah jenguk, mendingan di rumah aja, gak usah jengukin orang sakit. Kalau omongan yang disampaikan malah nakut-nakutin orang yang sedang sakit. Ada adabnya. Taib. Fa idza ihtadara yusannu talqinuhu. Apabila orang yang sakit atau seseorang sedang mengalami yang namanya sakaratul maut, maka disunahkan untuk mentalkinnya, membantunya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita menjenguk orang sakit nih misalnya, pas benar pada saat itu dia sedang mengalami sakaratul maut, kitanya jangan lari, wih dia sakarat, kabur, jangan. Justru kita temani dia, kita deketin, lalu kita bisikan ke telinganya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bisikkan kepada orang tersebut agar dia mengucapkan kalimat tauhid. Bukan malah lari ketakutan. Nah ini sikap yang salah kalau seperti ini. Maka jangan salah ketika mengingat kematian hanya untuk menakut-nakuti diri. Karena buat apa takut? Toh kita semua bakalan meninggal dunia. Sesehat apapun fisik manusia, sepanjang apapun usianya, kalau sudah datang waktunya meninggal, ya meninggal. Gak ada yang abadi di kehidupan dunia ini. Nabi Muhammad SAW saja, manusia paling mulia di atas muka bumi, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, gak mendapatkan keabadian di dunia inilah, apalagi kita. Taib. Maka ketika kita menghadapi seseorang sedang sakaratul maut, bisikin ke telinganya kalimat tauhid, la ilaha illallah, agar dia itu mengucapkan kalimat tauhid. Karena ya ahibati fillah, ketika orang sedang sakaratul maut, gangguan setan pada saat itu jauh lebih berat. Setan bakalan muncul ke hadapannya dengan rupa seperti dokter. Dia datang ke orang yang sedang sakaratul maut itu dalam wujud seperti dokter dan mengatakan, kamu mau gak saya sembuhin? Kamu mau gak bisa hidup lagi? Kalau kamu mau ikutin saya. Tentu orang yang sedang sakaratul maut, kalau dia kurang imannya, bakalan mengatakan, iya saya mau, karena saya mau hidup, saya gak mau mati. Lalu setan mengatakan kalimat-kalimat kufur kepada orang tersebut. Sehingga kadang ada orang yang ketika meninggal, sebelum meninggalnya dia mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Auzubillahi min zalik. Nah, untuk mencegah hal itu, kalau kita menghadapi ada orang sedang sakaratul maut, kita bisikin dia di telinganya kalimat tauhid, la ilaha illallah, agar dia tidak tergoda oleh gangguan setan. Kita bantu dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kita talkinkan dia. Artinya kita bisikan ke telinga dia kalimat tauhid untuk mendorongnya, membantunya mengucapkan kalimat tauhid. Sebab ahibati fillah, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat hidup juga adalah perkara yang sangat berat. Sekalipun ketika dia masih sehat bisa mengucapkan kalimat tauhid sampai 100 kali, belum tentu ketika sakaratul maut bisa mengucapkan walau hanya 1 kali. Karena semua itu tergantung dengan amal perbuatan.
Semua itu tergantung dengan amal saleh. Ahibati fillah. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Pasti, udah pasti. Janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak mungkin diingkari. Siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Oleh karena itu, orang yang mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut kalimat tauhid, jika orang yang sakaratul maut itu telah mengucapkan kalimat tauhid, semuanya harus diam. Semua yang hadir jangan berisik, harus diam, supaya orang yang sakaratul maut itu nggak ngucapin kalimat yang lain. Agar yang menjadi kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Tayyib. Wa tawjihuhu lil qiblah. Dan hendaknya orang yang sedang sakaratul maut ini juga berusaha untuk diarahkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat, diarahkan ke arah kiblat. Fa idza mata sunna takmiduhu. Dan jika orang yang sakaratul maut itu meninggal dunia, maka tutuplah matanya. Jika matanya itu masih melihat, tutup matanya. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat sahih, Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia, keluar ruhnya, maka matanya akan terus memperhatikan kemana ruhnya itu pergi. Maka disunahkan untuk ditutup. Mata ini akan terus memperhatikan ruh kemana dia pergi ketika keluar dari jasad. Maka disunahkan untuk ditutup. Wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi. Dan setelah itu bersegera untuk mempersiapkan jenazahnya, yaitu dengan memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, lalu menguburkannya. Ini termasuk dari perkara yang harus diperhatikan, yaitu kalau kita mendapati orang yang sakit, maka kita jenguk dia. Kalau kita dapati orang sedang sakaratul maut, kita talkinkan dia. Kalau orang yang sakaratul maut itu meninggal dunia, yang pertama kita tutup matanya, lalu kita segera menyiapkan jenazahnya, dan yang terakhir kita makamkan dia. Tayyib, ahibati fillah. Lalu penulis mengatakan, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmu ghuslil mayyiti wa kaifiyatihi. Hukum memandikan jenazah dan bagaimana cara memandikannya. Ayo kita perhatikan, ahibati fillah. Kita perhatikan agar kita bisa memahaminya. Al-awwalu hukmuhu. Yang pertama, hukum memandikan jenazah. Ghuslul mayyiti wajibun li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu iksiluhu bima'in wasidrin. Memandikan jenazah dalam syariat Islam hukumnya wajib. Dan wajib itu adalah sesuatu yang jika kita kerjakan dapat pahala, tapi jika kita tinggalkan maka kita berdosa. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib.
Hal ini berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memandikan jenazah, dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang sedang ihram meninggal karena ia terjatuh dari unta tunggangannya. Ada orang sedang ihram nih di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang ihram artinya dia sedang melakukan ibadah haji, terus dia jatuh dari hewan tunggangannya kemudian meninggal. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iksiluhu bima'in wasidrin. Mandikan ia dengan air dan daun bidara. Mandikan ia dengan air dan daun bidara. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi ibnitihi Zainab radhiyallahu anha. Begitu pula berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putri beliau yaitu Zainab meninggal dunia. Nabi bersabda, igsilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Mandiin dia sampai 3 kali, 5 kali atau 7 kali mandi. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fardhu kifayatin ijma'an. Dan kewajiban memandikan jenazah ini adalah kewajiban yang bentuknya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lainnya nggak perlu melakukan lagi. Contoh lainnya adalah azan. Wajib juga dan kewajibannya adalah fardu kifayah. Dimana kalau sebagian orang udah azan, yang lainnya nggak usah azan lagi. Seperti itu. Nah, ini dia hukum memandikan jenazah. Hukumnya wajib fardu kifayah berdasarkan perintah Nabi untuk memandikan jenazah dengan air dan daun bidara, dan memandikannya sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Taib. Atsani, yang kedua, kaifiyatul ghusli. Bagaimana cara memandikan? Yan bagi an yukhtaru litagsilil mauta man huwa thiqatun adilun arifun bi ahkamil ghusli. Hendaknya dipilih untuk memandikan jenazah orang yang terpercaya, orang yang baik, orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Ini yang pertama nih. Ketika hendak memandikan jenazah, maka cari dulu orangnya. Dan orang yang ditunjuk untuk memandikan jenazah adalah orang yang terpercaya. Maksudnya terpercaya itu apa? Orang ini bakalan amanah memandikan jenazah dengan benar. Bukan orang yang, ayo kamu mandiin. Udah saya mandiin, padahal mah belum. Cuma diciprat-cipratin doang. Namanya bukan orang yang terpercaya. Harus orang yang terpercaya. Dan termasuk orang yang terpercaya juga adalah orang yang bisa menjaga mulutnya. Dimana ketika dia memandikan jenazah, apabila dia melihat kejadian aneh, dimana kejadian tersebut adalah aib, maka jangan dia cerita-ceritain ke orang lain. Kemarin saya mandiin jenazah, tiba-tiba keluar begini begitu. Tiba-tiba mulutnya jadi biru, tiba-tiba jadi bau busuk. Jangan. Gak boleh diceritakan. Taib. Kemudian adalah orang baik yang memandikannya dan mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Wa yuqaddamu fit tagsilil wasi. Dan
orang yang paling utama untuk memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh jenazah untuk memandikannya. Jika seseorang sebelum meninggalnya dia telah menulis wasiat, saya ingin ketika saya meninggal yang memandikan saya si fulan, anak saya yang paling besar misalnya. Maka kalau anaknya itu anak yang terpercaya, anak yang baik, anak yang mengetahui hukum memandikan jenazah, dialah orang yang memandikannya. Kalau nggak ada yang diwasiatkan, maka dipilihlah orang yang paling dekat kepada jenazah. Bisa ayahnya, bisa kakeknya, atau anaknya. Ya, dipilih orang-orang yang dekat dengan jenazah. Namun tentunya pilihan itu juga harus melihat bahwa mereka orang yang mengerti hukum memandikan jenazah. Wa illa kuddima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalika. Kalau tidak, ya, kalau misalnya yang diwasiatkan ini nggak ngerti cara memandikan jenazah, atau ayahnya, atau kakeknya, atau anaknya, ya, kerabat orang yang dekat dengan jenazah ini nggak ada yang tahu cara memandikan jenazah, nggak ada yang bisa memandikan jenazah, maka cari orang lain baru setelah itu. Cari orang lain yang terpercaya, baik, dan dia mengetahui cara dan hukum memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Boleh setelah itu mencarinya. Baik, kesimpulannya seperti ini, ahibati fillah. Dalam memandikan jenazah, pilih orang yang terpercaya, baik, dan dia mengetahui hukum Islam tentang memandikan jenazah. Nah, kalau sudah ada, lihat. Kalau si mayit ini punya wasiat, siapa yang memandikannya, pilih orang tersebut. Kalau orang tersebut memang terpercaya, baik, dan mengetahui hukum Islam tentang memandikan jenazah. Kalau nggak ada yang diwasiatkan, cari kerabatnya jenazah yang dekat. Bisa ayahnya, bisa kakeknya, bisa anaknya. Kalau mereka orang-orang yang paham tentang cara memandikan jenazah. Kalau nggak ada yang paham juga, baru cari orang lain untuk memandikan jenazah, yaitu orang yang terpercaya, baik, dan dia juga mengetahui hukum Islam berkaitan dengan memandikan jenazah. Warajulu yaksiluhu rijalu. Ingat, ini juga perlu diperhatikan. Apabila jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki. Wal mar'atu taksiluhan nisa'un. Dan apabila jenazahnya adalah perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Walikulli wahidin minaz zawjaini taksilul akhar. Farrajulu yaksilu zawjatahu wal mar'atu taksilu zawjaha. Adapun suami istri maka boleh memandikan pasangannya. Suami boleh memandikan istrinya, begitu pula sebaliknya, istri boleh memandikan suaminya. Tapi hukum asalnya, ya, hukum asalnya jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, jenazah perempuan yang memandikan perempuan. Tapi kalau suami istri boleh memandikan pasangannya yang meninggal. Walikulli minar rijali wan nisa taksilul atfal duna sin nisa biati. Dan juga laki-laki boleh memandikan perempuan kalau perempuan yang meninggal usianya belum menginjak 7 tahun. Begitu pula perempuan boleh memandikan jenazah laki-laki kalau jenazah laki-lakinya ini adalah anak kecil yang belum menginjak usia 7 tahun. Seorang ayah boleh memandikan anak perempuannya yang belum menginjak usia 7 tahun. Seorang ibu boleh memandikan anaknya yang meninggal dunia jika anaknya itu meninggal sebelum menginjak usia 7 tahun. Wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafiri wala
hamlu janazatihi wala takfinuhu wala salatu alaihi walau kana qariban kal abi wal Ini perlu diperhatikan nih, ya. Dan tidak boleh bagi seorang muslim, ingat, nggak boleh bagi orang Islam, mau yang laki mau yang perempuan, nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh memandikan jenazah orang kafir. Kalau ada orang kafir meninggal, orang Islam nggak boleh memandikannya, mau laki-laki mau perempuan nggak boleh. Dan nggak boleh memikul jenazahnya, nggak boleh. Nggak boleh dia ikut membawa jenazahnya. Dan juga nggak boleh mengkafaninya, serta tidak boleh menyolatinya. Sekalipun jenazah yang meninggal itu adalah kerabatnya, keluarganya, seperti ayahnya atau ibunya. Ini yang meninggal bapaknya dia, tapi bapaknya kafir misalnya. Anaknya Islam, anaknya nggak boleh memandikan bapaknya, nggak boleh mengkafani bapaknya, nggak boleh menyolati bapaknya, nggak boleh ikut memikul jenazah bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya na'udzubillahi min zalik meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah. Nggak boleh. Karena ketika orang kafir meninggal, yang turun itu malaikat pembawa murkanya Allah. Maka jangan kita dekat-dekat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab, bisa-bisa kita juga akan terkena azab tersebut. Waliyadzubillah. Baik. Wa yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yaksilu bihi al-mayyita tahuran mubahan wa an yaksila fi makanin masturin wa la yanbaghi hudur man la alaqata lahu bitaksilil mayyit. Ini juga poin penting nih. Disyaratkan, artinya harus dipenuhi nih, karena syarat. Disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air yang tohur, air yang dapat mensucikan, yaitu air yang masih sama kondisinya, baunya, rasanya, warnanya masih alami. Baik itu air yang turun dari langit seperti air hujan, atau air yang keluar dari tanah seperti mata air. Kalau kita mungkin bisa kita katakan ya air pam, air yang dari pegunungan, air bersih. Wa mubahan, dan air tersebut diperoleh dengan cara yang baik, bukan dengan cara nyolong, bukan dengan cara mencuri, ngambil tanpa izin, bukan, tapi mendapati air tersebut dengan cara yang baik. Dan hendaklah memandikan jenazah itu di tempat yang tertutup, ditutup, ya, harus pakai kain menutup agar tidak terlihat auratnya kemana-mana. Walayan bagi hudur man la alaqata lahu bitaksilil mayit, dan yang hadir di tempat pemandian jenazah hanyalah orang-orang yang memang bertugas untuk memandikan jenazah. Yang hadir di tempat pemandian jenazah hanyalah orang-orang yang punya tugas untuk memandikan jenazah. Bukan semua orang suruh datang, jangan. Dipanggilin satu-satu, anaknya ada 4, dipanggilin. Ayo fulan, habis itu dipanggilin lagi bapaknya, dipanggilin lagi kakaknya. Nggak kelar-kelar, padahal dalam mengurus jenazah itu harus dipercepat. Dimandiin di tempat tertutup, dan yang berada di pemandian jenazah hanyalah orang-orang yang bertugas untuk memandikan jenazah. Baik. Wasifatul ghusli hiya an yad'au ala sariri ghuslihi. Dan cara memandikan jenazah, nah ini kita masuk ke dalam cara memandikan jenazah, yaitu meletakkan jenazah di atas tempat pemandiannya. Tsumma yastur auratahu, lalu menutupi auratnya. Jangan main dibuka-buka aja ya, ditutup auratnya. Tsumma yujarridu min thiyabi, lalu melepas pakaiannya.
wa yuwarihi anil uyuni fi hujratin aw nahwiha. Kemudian ya, menutupi auratnya dengan kain lebar. Ya, menutupinya dari pandangan mata dengan meletakkannya di kamar atau ruangan tertutup lainnya. Jadi yang pertama itu jenazah dibawa ke tempat pemandiannya, lalu diletakkan di tempat ya pembaringan pemandian jenazah. Biasanya kan ada tempat pembaringannya ya. Setelah itu dibuka pakaiannya, namun tetap menutup auratnya. Jadi kalau misalnya laki-laki dilepas dulu bajunya, ketika melepas celana hendaknya atasnya itu ditutup kain dulu, ditutup kain tebal. Setelah itu baru celananya dilepas, dan kain ini masih tetap menutupi auratnya. Jadi jangan main dipelorotin aja celananya, jangan. Taib. Thumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyiti ila qurbi julusi. Lalu jenazah, misalnya ini kepalanya ya, jenazah diangkat sama yang mandi sampai posisinya itu setengah duduk. Ini kepala jenazah misalnya, sampai setengah duduk, tentunya dengan tangan kirinya orang yang memandikan, diangkatin, didudukin setengah duduk. Summa yumarrir yadahu ala batnihi wa ya'siruhu. Setelah ditopang dengan tangan kiri orang yang memandikan jenazah, lalu jenazahnya sudah setengah duduk, tangan kanannya orang yang memandikan ya mengusap dada dan perutnya orang yang meninggal sambil dipijit-pijit ya secara perlahan. Tujuannya apa? Supaya apa yang tersisa di perutnya keluar semuanya. Summa yunadzif al-makhrajain. Setelah dipijit-pijit, mau ada yang keluar, mau nggak ada yang keluar, tetap dicebokin. Ya, kemaluannya dibersihin, kemudian duburnya juga dibersihin. Wa yunajjil mayyita. Lalu setelah itu dibersihkan najis yang keluar dari jenazah. Ya. Dibersihkan. Fayaksil ma'alal makhrajaini min najasatin. Yaitu dengan membersihkan najis yang keluar dari lubang dubur atau dari kemaluan jenazah. Dibersihin. Gimana cara membersihkannya? Ingat, orang yang memandikan jenazah itu jangan langsung pakai tangan kosong. Hendaknya tangannya ini dibalut dengan kain atau dengan sarung tangan. Nah, sekarang kan ada tuh sarung tangan karet ya. Nah, itu dipakai tuh sama orang yang memandikan jenazah. Jadi orang yang ingin memandikan jenazah, dia pakai sarung tangan karet dulu tuh, biar tangannya nanti nggak langsung bersentuhan dengan najis. Lalu dia angkat sedikit kepala jenazah sampai si jenazah setengah duduk, lalu diusap-usap perut dan dadanya, ditekan-tekan dikit. Kalau ada yang keluar, dibersihin, dicebokin kemaluan dan duburnya, dibersihin, dicebokin dengan tangan orang yang memandikan jenazah, di mana tangannya itu sudah memakai kain. Tsumma yanwil ghusla. Lalu orang yang memandikan jenazah itu ya memunculkan niat dalam hati, bukan dengan lisan, di hatinya aja, memunculkan niat dalam hatinya untuk memandikan jenazah. Wa yusami, kemudian membaca bismillah, wa yudhi'uhu kawudu'is shalah. Lalu mewudukan jenazah seperti wudu untuk sholat, diwuduin ya, mulutnya bukan diguyur ya, mulutnya bukan disiram air, tapi si orang yang memandikan jenazah itu dibasahi tangannya, kemudian diusap mulut dan hidungnya jenazah 3 kali. Terus baru dibasuh wajahnya, lalu tangannya dibasuh ya, kepalanya, kemudian kakinya. Intinya diwuduin seperti wudu sholat. Hanya saja ketika ketika madmadah, kumur-kumur dan istinsyaq enggak diguyur.
Airnya nggak disiram ke mulut sama ke hidung, tapi diusap. Seperti itu. Tsumma yaksil ra'sahu wa lihyatahu bima'in sidrin. Lalu kepalanya, ya, kepala jenazah ini dibersihkan, dicuci. Jenggotnya juga, kepalanya, rambutnya, telinganya, kepala intinya sampai jenggot itu dicuci dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Boleh juga dengan air sabun misalnya. Dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau dengan sabun atau dengan yang lainnya yang akan membuat bersih dan wangi jenazah. Karena tujuan dimandiin ya bukan cuma sekedar disiram air, tapi supaya jenazah itu bersih dan wangi. Tsumma yaksil mayamin tsummal mayasir. Lalu setelah kepalanya ini dibersihin, dicuci, baru mandiin bagian yang kanan dulu. Usap ya, diguyur sambil pakai gayung atau pakai selang, diguyur, diusap-usap bagian kanan badannya dari pundak sampai kaki. Tentunya bagian depan dulu yang diusap ya. Setelah itu dimiringin. Jenazahnya dimiringin. Jadi kalau lagi tidur dimiringin agar bagian belakangnya baru diusap. Setelah depannya baru bagian belakangnya. Seperti itu. Ya, dimiringin. Jadi jenazahnya itu dimiringin begini. Setelah itu baru dibasuh belakang. Jadi jangan cuma depannya doang yang dimandiin, belakangnya juga harus dimandiin. Setelah bagian kanannya sudah mandi secara merata, baru bagian kirinya. Begitu pula depan dulu, dari pundak sampai kaki. Setelah itu baru dimiringin agar belakangnya juga dibasuh. Ingat, pakai air yang dicampur dengan daun bidara atau dengan sabun atau dengan yang lainnya yang akan membersihkan dan memberikan wangi. Tsumma yukmilu ghuslal bakil jismi. Setelah itu diguyur lagi dan dicuci lagi anggota badan yang kira-kira tidak tersentuh. Ya, area kemaluannya dicuci, dibersihin, area duburnya dicuci, dibersihin. Intinya yang kira-kira tadi sudah dilewati, kemungkinan nggak terkena, diguyur lagi. Mungkin area lehernya, depan belakang dibersihin. Intinya harus merata jasadnya jenazah dibersihkan. Wa yustahab an yalif ala yadihi khirqatu halat taksil. Nah, ini sama. Hendaknya orang yang memandikan jenazah tangannya itu memakai sarung tangan. Wal wajibu ghuslatun wahidatun idza hasala bihal inqa. Yang wajib itu memandikan jenazah sekali. Palanya udah, badannya bagian kanan depan belakang udah, bagian kirinya depan belakang udah, yang tersisa seperti leher, kemaluan dan dubur sudah. Itu sekali. Kalau mau diulang lagi boleh, yang wajib sekali. Kalau sudah merasa cukup dan bersih, udah cukup. Tapi kalau mau diulang, diulangnya dengan jumlah yang ganjil. Udah dicuci nih sekali, tapi kayaknya masih belum bersih. Dicuci lagi, kepalanya lagi, bagian badannya lagi yang kanan depan belakang, lalu bagian badannya lagi yang kiri depan belakang, lalu bagian tubuhnya yang belum terkena, lehernya, kemaluan dan duburnya. Kalau diulangnya dalam jumlah yang ganjil, 3 kali, 5 kali, atau 7 kali sampai dirasa sudah bersih. Wa yustahab an yaj'ala fi ghuslatil akhirah kafuron. Dan disunahkan nih pada guyuran yang terakhir itu menggunakan air yang dicampur dengan kapur. Bukan kapur papan tulis ya, kayak kamper lah, kamper. Biar jenazahnya itu dingin, wangi, seperti itu. Tsumma yunashiful mayita, lalu diandukin, dikeringin. Wa yuzil anhu ma yusra izalatahu minal adhafir wa syu'ur. Kalau udah dimandiin, udah diandukin, ingat, selama proses pemandian dan selama proses dikeringin, jangan auratnya nggak boleh terbuka. Auratnya tidak boleh terbuka. Aurat itu tetap tertutup ya.
Jadi kain yang menutupi aurat ketika melepas pakaian itu tetap tertutup, jangan dibuka. Ingat, kehormatan orang yang meninggal itu sama seperti dia masih hidup, nggak boleh dinodai. Taib. Setelah dimandiin, kemudian dikeringin ya, diandukin, lalu dipotong yang perlu dipotong supaya menjadikan jenazah itu bersih dan rapih. Contohnya apa? Kukunya diguntingin, ya, dibersihin kukunya. Dan bagi wanita, ya, kalau wanita dikepang rambutnya. Seperti itu. Dipotong kukunya, dibersihkan bulunya kayak bulu ketiak atau kumisnya. Kalau perempuan dikepang rambutnya, dan yang terpotong tadi nanti dibungkus juga bersama dengan kain kafannya agar dikubur bersama. Jangan dibuang, tapi dimasukkan juga ke dalam kain kafan agar dikubur bersama. Wanita dikepang lalu diurai ke belakang kepangan itu. Wa idza ta'adzara ghuslul mayyit li adami wujudil ma'i aw kana maqta'il jism bi hirqin wa nahwi fa innahu yuyammim biturab. Kalau tidak bisa memandikan jenazah karena ada uzur. Apa uzurnya? Seperti nggak ada air. Atau yang kedua, jenazahnya nggak bisa dimandikan karena dia korban kebakaran. Kalau dimandiin nanti jasadnya rusak atau terpotong bagian tubuhnya, maka cukup ditayamumkan saja. Dan disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi setelah itu. Siapa yang memandikan jenazah disunahkan baginya untuk mandi Afwan, sekali lagi, orang yang telah memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Taib ahibati fillah, itu dia yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dicatat dengan rapi agar bisa dimurojaah. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ditanya melalui menelpon atau yang lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.